Dari dugaan korupsi penjualan kondensat atau gas alam mentah oleh BP Migas yang merupakan nama lembaga sebelum menjadi SKK Migas, hari ini penyidik tindak pidana ekonomi khusus memeriksa 2 saksi. Kesaksian ini mendukung penyidikan polisi yang menetapkan seorang tersangka dari BP Migas. Dokumen hasil penggeledahan Selasa hingga menjelang Rabu dini hari diperiksa penyidik Direktorat Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Tim penyidik Bareskrim mempelajari barang-barang yang disita. Dokumen serta data aliran dana juga diperiksa dengan dibantu Badan Pemeriksa Keuangan untuk mendukung penyidikan yang sudah menetapkan seorang tersangka dari SKK Migas. Kita memberitahukan penyidikan ke kejaksaan kan pasti ada tersangkanya, ya DH itu. DH itu sebagai siapa, Pak? Perannya sebagai apa? Nanti kalau perannya akan kita kembangkan lagi. Dia masih pejabat di SKK Migas, Pak? Tapi dari SKK Migas, Pak? Ya, dari SKK Migas. Itu ada penunjukan langsung. Yang seharusnya sebelum penunjukan langsung itu ada dulu lelang. Sebelum lelang harus ada panitia penilai. Ya, penilai belum ada, lelang belum pernah ada, penunjukan langsung. Yang lebih gawat lagi, bulan April 2009 sudah ada lifting. Rabu pagi penyidik memeriksa 2 saksi yang berkaitan dengan penjualan kondensat atau komponen gas alam yang diduga merugikan negara sehingga 156 juta dolar Amerika Serikat atau setengah triliun rupiah lebih. Penjualan kondensat ini melibatkan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama. Awalnya kasus ini diselidiki penyidik tindak pidana khusus sejak Januari 2015. Kasus yang dibuka oleh seorang saksi kunci ini mengungkap penjualan kondensat yang merugikan negara sejak 2008 hingga 2011. Penjualan terjadi pada 2009 oleh perusahaan yang ditunjuk tanpa tender oleh pejabat SKK Migas yang kini menjadi tersangka. Kan pejabat di BP Migas itu langsung menjual kepada TPPI. Sementara di Undang-Undang Migas itu tidak boleh. Yang harus menjual itu adalah perusahaan migas terutama yang ditunjuk oleh BP Migas. Nah, ini dia lakukan sendiri, berarti ini pelanggaran pertama. Yang kedua, memang undang-undang migasnya pun bermasalah. Kenapa penjualan migas milik negara itu kita biarkan tidak dijual otomatis oleh BUMN seperti Pertamina? Masih dibuka kemungkinan oleh perusahaan swasta, apalagi oleh asing. Ya kan, ya minimal fee dari penjualan itu ya larinya ke swasta atau asing. Ini adalah salah satu kasus besar yang diakui Polri sedang diungkap. Kini publik menunggu hasil kerja Polri untuk mengungkap kasus yang merugikan negara hingga triliunan rupiah secara transparan. Tim Liputan Kompas TV.